Shalom Jemaat Damai. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Sabtu 5 Desember 2020. Tanpa terasa, minggu pertama Advent akan berakhir pada hari ini. Dan besok kita akan masuki minggu Advent yang kedua. Bagaimana kabar saudara saat ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menopang kehidupan kita bersama. Sama pada hari ini mengambil sebuah tema, menanti kedatangan Tuhan dengan kewaspadaan. Nas firman Tuhan terambil di dalam Markus 13 ayat 33 yang berbunyi demikian. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid dan orang percaya agar berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam menantikan hari kedatangan Tuhan. Berhati-hati dan berjaga-jaga di sini dapat dimaksudkan sebagai sebuah sikap penuh dengan kewaspadaan di dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, ketika saya dengan seorang rekan sedang mengendarai mobil di sebuah jalan tol di Jakarta ke arah Cilegon, di saat kami asik menyetir, saya tanpa sadar melihat indikator bensin saya telah berbunyi berwarna kuning. Itu artinya sebuah tanda bahwa bensin itu harus segera diisi. Nah, saya lalu melihat kepada GPS saya, kira-kira berapa kilometer lagi. 40 kilometer lagi akan sampai di tempat yang kami akan tuju. Wah, saya akhirnya menghitung kira-kira sisa berapa ya bensin yang ada di dalam tangki itu. Bisa saya hitung, semoga cukup, saya berkata kepada teman saya itu. Dan sambil saya menyetir, saya berhati-hati mengendarai kendaraan tidak dengan kecepatan yang cepat agar bensin dapat digunakan dengan seefisien mungkin. Dan dengan penuh kewaspadaan dan melihat kepada jarak di depan, saya mencoba melihat apakah ada tanda-tanda ada rest area sebelum kami mencapai pada titik yang akan kami tuju, agar kami tidak terus penuh kewaspadaan untuk mengendarai kendaraan tersebut. Dan akhirnya saya melihat sebuah tanda adanya rest area. Dan teman saya tadi kaget dan bertanya, "Loh, kok Bapak bisa melihat dengan begitu jelas dari jauh?" Ya iyalah, saya bilang, dalam kondisi seperti ini tentu saja saya penuh kewaspadaan mengendarai mobil dan juga dengan mata yang terus awas melihat tanda-tanda bila rest area akan ada di depan saya, sehingga kami bisa mengisi bensin bagi kendaraan tersebut, dan akhirnya kami dapat mengendarainya dengan tenang. Saudaraku, tidak ada yang tahu bila mana Tuhan Yesus akan datang kembali, tetapi melalui firman Tuhan tadi kita dapat menangkap sebuah pesan dari Tuhan bahwa Dia pasti akan datang kembali. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya dan orang percaya untuk berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangannya yang kali kedua, penuh dengan kewaspadaan. Nats firman Tuhan berikutnya terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11 yang berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, hari Tuhan itu pasti akan datang, dan Dia akan datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kembali kita diingatkan, kita harus menantinya dengan penuh kewaspadaan,
Dan tentu saja ada tanda-tanda yang akan menyertainya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, saudaraku, apakah kita mau menanti kedatangan Tuhan yang kali kedua itu dengan sebuah kewaspadaan, untuk peka melihat tanda-tanda zaman, untuk terus kita mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya di dalam hidup kita. Dan pesan yang terakhir di dalam ayat yang ke-11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itulah yang Tuhan kehendaki, agar kita dalam kewaspadaan kita hidup dengan penuh kesucian, menjaga kekudusan hidup kita, hidup saleh di hadapan-Nya, hidup melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Itulah kerinduan Tuhan, untuk kita boleh hidup di dalam menanti kedatangan Tuhan dengan sebuah kewaspadaan di dalam menyambut kedatangannya kali kedua. Demikianlah firman Tuhan dalam sapaan damai sejahtera hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan akan datang kembali kali yang kedua. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menantikan kedatangan Tuhan ini dengan sebuah kewaspadaan, seperti yang telah Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh jagai dengan sungguh-sungguh. Hidup kami boleh jaga kekudusan, kesucian, kesalehan hidup kami di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong dan pimpinlah kami untuk boleh hidup di dalam kewaspadaan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.